Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dalam bentuk presentasi mata kuliah analisis kebijakan dan pengawasan bidang keolahragaan. Sebagai dosen pengampunya itu Dr. Al-Nadral MPD dan juga Dr. Asep Sujana Wahyuni SSI MPD. Di dalam kelompok 2 ini saya bersama rekan saya dengan nama Bambang Triawan, NIM 19340002, dan juga saudari Nadia dengan NIM 19340004, dan juga saudari Rita Hardianti dengan NIM 2034009. Oke, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua agar kita dapat menghirup udara segar pada kesempatan kali ini, agar lancar dalam mempresentasikan mata kuliah yang tentang analisis kebijakan dan pengawasan bidang keolahragaan. Oke, dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai ke zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, untuk materi pertama yaitu tentang reformasi birokrasi dalam pengembangan pembangunan di Indonesia. Tentunya reformasi merupakan satu kata yang tidak asing didengar oleh masyarakat. Hal tersebut karena Indonesia pernah mengalaminya apabila dirunut. Pada dasarnya Indonesia sudah melewati masa reformasi sejak tahun 1998. Sejak saat itu pula Indonesia telah melewati berbagai macam perubahan. Pada hakikatnya reformasi yang terjadi di Indonesia secara tersirat mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun apakah perubahan tersebut sudah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat? Itu menjadi sebuah tanda tanya pada masa sekarang ini. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian menurut Sedarmayanti tahun 2009 halaman 67, bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditujukan pada atau dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good government, berdampak pada kehidupan bernegara dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good governance maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik. Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima, sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Selanjutnya itu konsep reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kemudian pelayanan publik terbagi menjadi dua kata, yaitu pelayanan dan publik. Menurut Monir dalam Pasalong 2008 halaman 198, pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, sedangkan publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat, negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat dipahami bahwa pelayanan publik
merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pada hakikatnya saling berhubungan karena reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya itu polemik reformasi birokrasi di Indonesia. Tentunya birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Namun di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin, seperti yang dikemukakan oleh Dwianto tahun 2004, bahwa pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa bukan pelayanan publik, sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam permasalahan yang sering kita temukan dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat, seperti adanya pungutan liar. Selain itu, kurang profesionalnya birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti sikap kurang baik kepada masyarakat dalam hal melayani dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong pada praktik KKN. Selanjutnya, faktor lain penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi adalah komitmen pemimpin. Hal ini berkaitan juga dengan faktor yang pertama, yakni anggapan bahwa birokrat bahkan pemimpin merupakan penguasa bukan pelayan publik. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gap atau ruang antara pemerintah dengan masyarakat, atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang masih belum setara. Padahal di era demokrasi ini partisipasi masyarakat sebagai pelaksana hak menjadi penting dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang kredibel, berintegrasi tinggi, memiliki visi masa depan yang baik, dan menjadi panutan. Selain itu, pemimpin harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi atau inovator bagi reformasi birokrasi, serta berkomitmen dalam menegakkan hukum untuk mencegah maladministrasi dan KKN. Selanjutnya itu reformasi dalam pelayanan publik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa reformasi birokrasi akan berpengaruh dan memberikan dampak positif pada pelayanan publik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi akan sejalan pula dengan reformasi pelayanan publik. Mengapa demikian? Karena tentunya setiap penyelenggaraan negara sebenarnya akan bermuara pada pemberian pelayanan publik. Selanjutnya, reformasi birokrasi dalam pengembangan pembangunan di Indonesia. Tentunya pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan menjadi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk diantaranya pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga keseimbangan pembangunan, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Sementara perencanaan jangka pendek dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah yang disusun setiap tahun.
Kajian ini menemukan bahwa pada dasarnya pembangunan kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga tahun 2005 sampai 2009 telah berada pada arah yang benar dan berbagai kemajuan, meskipun masih ditemukan beberapa masalah dan sasaran yang belum tercapai. Sementara berdasarkan hasil analisa situasi ditemukan adanya beberapa peluang dan kekuatan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Peluang pembangunan lebih banyak berasal dari eksternal seperti pengaruh positif globalisasi dan krisis keuangan global. Sementara kekuatan pembangunan lebih banyak berasal dari faktor internal seperti perbaikan kinerja pemerintah. Selain itu, hasil analisa situasi juga masih menemukan adanya tantangan dan kelemahan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga. Tantangan pembangunan berasal dari faktor eksternal seperti pengaruh negatif globalisasi. Sementara kelemahan pembangunan berasal dari faktor internal seperti pengaruh negatif kebijakan otonomi daerah, korupsi, dan rendahnya SDM. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembangunan olahraga tahun 2010 sampai tahun 2014. Yang pertama itu ada pengembangan budaya olahraga. Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat modern menuju gaya hidup kurang gerak. Gaya hidup kurang gerak ini berpengaruh terhadap penurunan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kegiatan olahraga merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat modern. Budaya olahraga merupakan landasan utama dalam pembangunan olahraga nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkungan individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Nah, selanjutnya persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik di tingkat Asia maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, Cina, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Upaya untuk mempertahankan prestasi olahraga masa lalu apalagi meningkatkan prestasi dengan percepatan tinggi sungguh memerlukan perencanaan dan kapasitas manajerial yang mantap gitu. Selanjutnya manajemen olahraga nasional. Manajemen olahraga nasional masih kurang efektif dan kurang efisien, masih belum terjadi kesinambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya dalam konteks pembinaan jangka panjang, yaitu 8-12 tahun. Selain itu, fondasi pembinaan olahraga seperti sistem kompetisi olahraga nasional masih belum dapat dilaksanakan dengan baik. Padahal kompetisi olahraga merupakan akar dari pembinaan olahraga untuk meningkatkan daya saing olahraga nasional. Sementara pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan target masing-masing masih sukar dijalankan, sehingga menjadi kendala dalam pencapaian puncak usia prestasi. Selanjutnya, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Kondisi sarana dan prasarana olahraga baik untuk pembelajaran penjas maupun pembinaan olahraga prestasi bagi peserta didik masih memprihatinkan dan belum memenuhi standar seperti yang diharapkan. Padahal untuk penguasaan teknik-teknik yang benar dan bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Kelangkaan infrastruktur merupakan sebuah masalah yang sangat mendalam di Indonesia dan menjadi hambatan yang amat signifikan bagi proses pembinaan.
Selanjutnya, tingkat kesejahteraan atlet. Sistem olahraga nasional masih belum bisa memberikan apresiasi yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi. Sistem penghargaan dan rasa aman bagi olahraga yang berprestasi, termasuk guru, pelatih olahraga, merupakan sistem pendukung yang amat strategis dampaknya untuk menjamin kesinambungan pembinaan. Partisipasi para olahragawan yang memerlukan pencurahan waktu yang banyak dalam rentang waktu yang cukup lama sungguh merupakan motivasi jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Kepada Rita, silakan. Sehingga menjadi kendala dalam pencapaian puncak usia prestasi. Selanjutnya, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Kondisi sarana dan prasarana olahraga baik untuk pembelajaran penjas maupun pembinaan olahraga prestasi bagi peserta didik masih memprihatinkan dan belum memenuhi standar seperti yang diharapkan. Padahal untuk penguasaan teknik-teknik yang benar dan bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Kelangkaan infrastruktur merupakan sebuah masalah yang sangat mendalam di Indonesia dan menjadi hambatan yang amat signifikan bagi proses pembinaan. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan atlet. Sistem olahraga nasional masih belum bisa memberikan apresiasi yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi. Sistem penghargaan dan rasa aman bagi olahraga yang berprestasi, termasuk guru, pelatih olahraga, merupakan sistem pendukung yang amat strategis dampaknya untuk menjamin kesinambungan pembinaan. Partisipasi para olahragawan yang memerlukan pencurahan waktu yang banyak dalam rentang waktu yang cukup lama sungguh merupakan motivasi jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Kepada Rita, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan materi mata kuliah analisis kebijakan dan pengawasan bidang keolahragaan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ketenagaan olahraga. Di sini ketenagaan olahraga dijelaskan bahwa pembangunan keolahragaan menuju terwujudnya budaya olahraga sebagaimana yang dimaksud dari materi yang di atas masih dihadapkan pada masalah keterbatasan tenaga keolahragaan, di mana di sini jumlah dan mutu sumber daya manusia olahraga masih rendah yang ditunjukkan dengan indeks dimensi SDM. Salah satu komponen SDI hanya 0,115 dengan kekurangan guru pendidikan jasmani lebih dari 70.000 orang guru. Di sini terbatasnya tenaga keolahragaan ini dapat mempengaruhi pembinaan dan pengembangan keolahragaan baik yang diorientasikan pada partisipasi, prestasi maupun industri olahraga. Tenaga keolahragaan ini terdiri dari guru ataupun dosen, pelatih, wasit, dan 12 pemandu, penyuluh, instruktur, promotor, manajer, serta tenaga medis dan para medis keolahragaan. Selanjutnya di sini peran olahraga dalam pembangunan nasional. Di sini peran olahraga dalam pembangunan nasional adalah olahraga dalam konteks pembangunan dapat dijadikan instrumen untuk membentuk karakter bangsa yang sangat diperlukan untuk memperkukuh eksistensi dan masa depan bangsa. Olahraga memperkukuh eksistensi dan masa depan bangsa ini pada hakikatnya merupakan investasi jangka panjang dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Mengingat pentingnya nilai-nilai olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Maka dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan tersebut, pembangunan olahraga perlu dilaksanakan secara sistematik, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Sasaran dari kelompok kami di sini yang untuk mata kuliah ini, yang pertama untuk meningkatnya budaya olahraga melalui pengembangan akses dan partisipasi dalam olahraga,
Dan yang kedua, meningkatnya mutu dan daya saing olahraga nasional. Dan selanjutnya, meningkatnya jaringan atau kerjasama dan hubungan dengan mitra, pengembangan keolahragaan dan stakeholders. Dan seterusnya, berdirinya sentra-sentra pembinaan olahraga dan melakukan program untuk pengembangan atlet tingkat tinggi serta promosi olahraga unggulan. Dan seterusnya, menguatnya kapasitas pendidikan tinggi dan pihak swasta untuk mengembangkan industri olahraga. Dan serta yang terakhir, meningkatnya akses masyarakat terhadap olahraga secara merata dan meluas. Selanjutnya di sini arah kebijakan yaitu mewujudkan terciptanya budaya olahraga dari kalangan masyarakat Indonesia. Dan seterusnya, tercapainya peningkatan prestasi olahraga, dan seterusnya tumbuh dan berkembangnya industri olahraga. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang program. Di mana di sini kami jelaskan tentang program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, serta program pembinaan permasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan olahraga, dan program pembangunan industri olahraga, program pemberdayaan olahraga, program peningkatan prestasi atau iptek olahraga, program pengembangan atlet andalan. Di sini itulah materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi pembelajaran mata kuliah analisis kebijakan dan pengawasan bidang keolahragaan pada kali ini. Kami kelompok 2 meminta saran dan kritik dari teman-teman mahasiswa dan juga dosen pengampu untuk kekurangan dan kekhilafan kami dalam presentasi ini. Mohon segera diperbaiki atau dimaafkan. Sekian, terima kasih.